Di awal kisah kita diperlihatkan seorang instruktur terapi seni yang bernama Anna datang jauh-jauh ke kota Instituti Sarni atau disebut juga dengan rumah sakit gangguan jiwa, yang dimana dalam kisah ini Anna merupakan karyawan yang baru masuk di hari pertamanya. Kedatangan Anna disambut baik oleh seorang dokter, sebut saja namanya dokter, yang sekaligus bertanggung jawab sepenuhnya atas rumah sakit tersebut. Namun baru beberapa ruangan saja yang Anna lewati, tiba-tiba salah satu perawat mengatakan bahwa seorang pasien yang bernama Lina tak ada di kamarnya, yang hal tersebut cukup membuat dokter sangat khawatir hingga menyuruh perawat untuk segera mengunci semua akses keluar masuk, baik itu pintu, jendela, dan yang lain-lainnya. Lock it. Who's Lina? Our most dangerous. Anna yang penasaran pun lantas menanyakan siapa gerangan si Lina ini, dan betapa kagetnya Anna ketika mendengar penjelasan dari dokter bahwa Lina adalah pasien yang dianggap paling berbahaya di antara pasien-pasien lainnya, dan bahkan instruktur Lina yang terdahulu pun meregang nyawa secara menggenaskan di tangan Lina karena bekerja tanpa menjalankan protokol SOP yang sudah ditetapkan. Dan alasan Anna diterima di tempat kerja ini pun tidak lain yaitu khusus untuk menjaga Lina. We found her. Di dalam ruangan yang tertutup itu, samar-samar Anna melihat anak kecil yang sedang melukis, yang ketika Anna menanyakan apakah orang tuanya bekerja di sini dan siapakah namanya, tiba-tiba Lina. setelah kejadian itu, Anna pun protes kenapa ia harus menjadi instruktur untuk anak kecil, terlebih harus menjaga Lina yang nyata-nyata bisa membahayakan hidupnya kapanpun. Namun dokter mengatakan bahwasanya gaji Anna akan dibayar sesuai dengan tingkat resikonya. Selain itu, Lina bukanlah anak kecil yang seperti dilihat. Nyatanya Lina sudah berusia 30 tahun, dan adapun kenapa Lina terlihat seperti anak kecil, itu karena waktu di usianya 10 tahun yang lalu mengidap gangguan kelenjar yang mengakibatkan perkembangan tubuhnya bertahan. Dengan adanya kelainan di tubuh Lina yang bisa dianggap sebagai kekurangan atau kelainan, justru hal itu dijadikan Lina sebagai senjata untuk memanipulasi banyak orang. At least not on the outside. It was a lesson for all of us. Dan bahkan 2 tahun yang lalu, Lina berhasil masuk ke dalam keluarga orang lain dengan berpura-pura menjadi anak kecil yang kabur dari rumah. Setelah diberi tempat tinggal dan makan oleh keluarga tersebut, justru Lina mencuri uang dan harta benda yang berharga. Setelah itu ia pun kabur tanpa meninggalkan jejak. Exceptional con artist. Keesokan harinya, Anna yang mulai bekerja pun memperhatikan aktivitas Lina yang saat itu sedang melukis, yang karena sedari awal pertemuan Lina kurang menyukai Anna, hingga ia pun memberikan kode kepada Iti, salah satu pasien gangguan jiwa, agar aksi gilanya itu bisa membuat jantung Anna berdebar, atau bisa juga dikatakan agar Anna merasa ketakutan, atau bisa juga dikatakan agar Anna tak betah kerja di sana, yang intinya agar Anna secepatnya tak berada di sana. She does that. Entah apa yang merasuki Lina sehingga malam itu ia berpikir bisa menjadi anak kecil yang mempunyai seorang ayah yang benar-benar tulus menyayangi dan mencintainya. Tanpa curiga sedikit pun, rupanya petugas yang bernama Dimitri telah memperhatikan lewat CCTV yang terhubung langsung ke kamar Lina. Seperti yang Anda tebak, rupanya diam-diam Dimitri menyukai Lina hingga ia memakai jurus lama atau metode lama agar bisa mendapatkan tubuh Lina dengan cara memberikan sebuah kado berisi baju, yang ketika Lina membuka isi kado tersebut pun langsung menari-nari kegirangan yang tentu saja membuat mata Dimitri semakin membulat. Ditambah lagi dengan lampu hijau ketika Lina meminta pasangkan pengikat terbuat dari kain itu di kedua tangannya. Alhasil, tanpa pikir panjang, Dimitri yang merasa akan mendapatkan segalanya pun langsung membuka pintu kamarnya, yang beberapa detik kemudian inilah yang terjadi. I want to do something nice for you. You can come here. Satu persatu Lina melewati pintu dan perawat yang bertugas di malam itu. Namun ketika Lina hendak melewati pintu utama, ia pun kepergok oleh petugas keamanan, yang dimana kepergoknya dirinya bukannya melarikan diri atau berusaha untuk menjauh si petugas. Rupanya keberuntungan berpihak kepada Lina, yang dimana di situ ada Iti, yang ketika Lina mengucapkan kata Iti, apa kau mau permen? Seperti di awal kisah yang ketika Iti ditawari permen, ia pun menjadi sangat puas. Saat kejadian berlangsung, rupanya saat itu Anna sudah berada di luar dan siap-siap untuk pulang ke rumahnya. Namun betapa syoknya Anna ketika melihat Lena secara tiba-tiba sudah berada di hadapannya.
Dengan adanya kejadian tersebut apalagi sampai merenggut jiwa, yang tentu saja hal itu sudah sangat jauh di luar batas kemampuan Anna. Hingga malam itu juga Anna mengundurkan diri tempat kerja barunya lalu secepatnya pergi meninggalkan tempat itu. Sesampainya di halaman rumah, Anna pun membuka pintu berniat untuk istirahat. Namun ketika kunci pintu sudah terbuka, tiba-tiba saja bagasi mobilnya pun ikut terbuka. Hal itu tentu saja membuat Anna merasa takut dan merasa seakan ada orang yang telah memperhatikannya. Hingga ia pun buru-buru menutup kembali bagasi mobil itu, dan ketika memasuki apartemennya, tiba-tiba setelah berhasil melumpuhkan Anna dengan santai dan tenangnya, Lina pun langsung bermain musik, cuci tangan lalu minum kopi dan melakukan hal-hal lainnya yang bisa membuat dirinya menjadi senang. Dan pada momen ini anda semua akan diperlihatkan ketika si Lina menggunakan Google mencari berita anak hilang usia 9-12 tahun di Amerika. Setelah mendapatkan informasi anak hilang, akhirnya Lina pun mendapatkan kemiripannya dengan salah satu anak hilang tersebut yang bernama Esther. Di sini bisa kita lihat bahwa kebuasan Lina mencerminkan orang yang sangat kejam dan tak punya perasaan sedikit pun. Padahal saat itu Anna yang sudah lemah dan tak berdaya pun tak lepas dari keganasan Lina yang haus akan darah, hingga ia pun kembali menganiaya Anna sampai tak bisa bernapas lagi. Dengan kekejamannya itu bisa dikatakan bahwa Lina ini adalah seorang kurcaci psikopat. Di taman yang gelap dan sepi terlihat Lina bermain ayunan sendirian, hingga tak lama kemudian seorang petugas kepolisian datang untuk memeriksanya dan menanyakan sedang apa di sini. Terlebih Lina terlihat seperti anak kecil yang masih lugu. Dengan kecerdikan Lina yang pandai memanipulasi, hingga ia pun mengatakan kepada petugas bahwa namanya Esther yang tersesat dari orang tuanya yang berada di Amerika. My parents are in America. Di tempat lainnya yaitu di Amerika, mari saya kenalkan Anda dengan seorang pemuda yang baru saja memenangkan pertandingan anggar, sebut saja namanya Gunnar, yang dimana pertandingan itu bukan hanya teman-teman Gunnar yang menyaksikannya, tetapi kedua orang tuanya yang bernama Alin dan Tricia pun ikut meramaikannya. Sebagai seorang ayah yang ingin memeriahkan kemenangan anaknya, Alin pun mengajak Gunnar pulang ke rumah sekedar makan malam bersama, atau nonton bersama, atau jalan-jalan bersama, yang intinya berkumpul dengan keluarga tercintanya. Namun dengan mudahnya Gunnar menolak ajakan tersebut dengan mengatakan bahwa ia akan bersenang-senang dengan kawan-kawannya. Hal itu tentu saja membuat Alin menjadi kecewa dan akhirnya ia pun teringat kembali dengan anak bungsunya yang bernama Esther yang hilang 4 tahun yang lalu. Don't go into your head. Di saat bersamaan muncullah detektif kepolisian bernama Donan yang membawa kabar baik tentang putrinya yang baru saja ditemukan di negara Rusia. Berlokasi di Rusia, seorang ibu yang rindu akan putrinya pun langsung ke sana untuk menjemput Esther. Dari keterangan petugas di sana mengatakan bahwa Esther telah dicuri oleh seorang wanita yang lalu merawat dan membesarkannya, dan sekarang bersiaplah untuk perubahan karena anak gadis yang hilang selama 4 tahun pasti banyak mengalami perubahan, salah satunya tentu perubahan di fisiknya. Saat pertama kali bertemu kembali dengan anaknya yang lama menghilang, Tricia pun merasa gugup dan ia pun berusaha untuk meyakinkan Esther bahwa dia adalah orang tuanya yang sudah lama menanti kepulangannya. Dengan rasa canggung, Esther pun memberanikan diri untuk memperlihatkan wajahnya, dan akhirnya ia pun bisa lega karena Tricia bisa menerimanya. Melalui handphone, Tricia kembali mengingatkan Esther kepada ayah, kakaknya yang sudah tinggi darinya, beserta keluarga-keluarga yang lainnya, yang intinya agar Esther tak canggung lagi jika akan bertemu dengan keluarganya. Sesampainya di Amerika, Esther pun disambut riang gembira oleh ayah dan kakaknya. Sebagai orang tua yang sangat merindukan putrinya, Alin yang tak curiga sedikit pun kepada Esther palsu langsung saja mencium dan memeluk erat putrinya. Let's go home. Sesampainya di rumah, Esther memperhatikan sisi ruangan tersebut, yang karena Esther butuh istirahat hingga kedua orang tuanya pun kembali mengantar Esther ke kamarnya yang terlihat sangat rapi karena setiap hari, setiap saat mereka selalu ke kamar Esther. Terlebih Alin yang setiap harinya selalu mengenang putri kecil tercintanya. Nothing would make me happier. Singkat cerita, sore hari pun tiba. Berlokasi di tempat kerja Alin, kita akan diperlihatkan Esther yang kagum atas sosok Alin yang bukan hanya mencintai dan menyayangi dirinya, tetapi Alin juga seorang seni pelukis yang tentunya satu irama dengan Esther, yang juga suka menggambar. Agar Alin semakin nyaman bersamanya, Esther pun meminta agar sang ayah untuk tetap tenang duduk dan akan mulai melukis wajahnya. You wanna draw me? Yeah, okay.
Di malam harinya ketika satu keluarga ini makan malam bersama, tiba-tiba saja detektif kepolisian alias Donan yang dulunya menyelidiki kasus Esther hilang datang menemui mereka. Terlebih karena pelaku penculikan Esther sampai saat ini belum terungkap, hingga ia pun berniat untuk berbicara empat mata dengan Esther. Namun Esther yang sekarang bukanlah Esther yang asli, hingga ia pun sangat minder alias tak mau berhadapan langsung dengan Donan. I need to know if there's still a danger. Merasa dirinya sudah tak aman lagi tinggal di rumah ini, hingga istri pun mengamankan semua curiannya seperti gelang emas milik Tricia, uang, dan benda-benda berharga lainnya. Sebelum kabur sempat-sempatnya Esther berbicara pada tikus yang saat itu berada di ventilasi angin di dalam kamarnya, sekedar meminta maaf saja bahwa sang tikus tak bisa ikut dengannya. Ya, langkah kaki Esther seketika terhenti ketika melihat Allen yang saat itu berada di studio seninya. Entah apa yang dipikirkan oleh Esther hingga pelarian itu pun ia batalkan, padahal ia sudah mendapatkan perhiasan, uang, dan benda-benda berharga lainnya. Seperti yang kita ketahui bahwa perasaan menyukai orang lain, perasaan cinta, dan perasaan ingin memiliki bisa merubah segalanya. Inilah yang terjadi pada Esther palsu yang telah jatuh cinta pada Allen. I think I'll stay here for a while. Beberapa jam kemudian, Tricia dan Allen bersiap-siap pergi ke acara selamatan keluarganya. Yang sebelum keduanya berangkat, Allen pun mengingatkan Gunnar agar selalu menjaga Esther dan jangan bergadang karena begadang itu tidak baik buat kesehatan. Setelah keberangkatan orang tuanya, Gunnar yang sudah diberi amanat bukannya memegang amanat itu dengan baik, justru malam itu juga ia berpesta, alias mengundang teman-temannya ke rumah untuk sekedar bersenang-senang sambil minum homar. Yang karena Esther palsu juga ingin meminumnya, hingga ia pun ke bawah untuk bergabung dengan mereka. Hal itu tentu saja dilarang oleh Gunnar karena menurutnya Esther itu anak kecil bau kencur yang semestinya tidak layak bersama mereka. Hey, so Gunnar, is your sister different than you remember? Di saat bersamaan rupanya Donan alias detektif kepolisian datang untuk menemui Tricia. Yang karena kedua orang tuanya tidak berada di rumah, Gunnar pun mengatakan kalau ayah dan ibunya baru saja pergi untuk menghadiri acara selamatan di warung Yuli yang sekaligus bisa ngebun di sana. I hit the restroom before I go. Ya, bukannya ke kamar mandi untuk BAB, justru bapak detektif yang sudah menaruh curiga kepada istri yang sekarang, hingga ia langsung ke kamarnya untuk mencari sesuatu yang bisa membuktikan apakah istri yang saat ini benar-benar istri yang dulu, hingga ia pun mengambil piringan musik secara diam-diam. Esther yang merasa tak enak hati pun lantas langsung ke kamarnya, dan syukurnya bapak polisi tersebut tidak menemukan buku hariannya karena di buku harian itu tersimpan semua bukti bahwa dirinya bukanlah Esther. Yang intinya di buku itu mengandung makna semua kejahatannya selama ini termasuk dirinya yang menjadi Esther palsu. Sadar jika piringan musik yang sudah dibawa oleh Donan tentu saja bisa mengungkapkan siapakah sebenar dirinya, hingga mau tak mau Esther pun harus beraksi. Setelah beberapa menit kemudian, Allen dan Tricia pun sudah berada di rumah. Tricia yang khawatir pada putrinya lantas langsung ke kamarnya dan menemukan buku harian pribadi milik Esther. Dan disitu terungkaplah siapa sebenarnya orang yang selama ini sudah berhasil masuk dalam keluarganya. Disitu juga terpampang jelas nama detektif yang dulunya berusaha mengungkap kasus hilangnya Esther. Sorn Institute? Sesampainya di rumah, Donan pun bergegas mencucukkan sidik jari Esther yang ada di peri musik, dan di sini terungkaplah bahwa sidik jari Esther KW tidak cocok dengan istri yang asli. Tetapi If you're not Esther, who the hell are you? ya, rupanya istri KW berhasil melumpuhkan Donan yang keberadaannya tersebut tanpa sedikit pun diketahui oleh Donan. Yang ketika Donan mengungkapkan bahwa dia bukanlah istri asli, tiba-tiba entah apa yang terjadi ketika Tricia datang, bukannya menimpa Esther yang jelas-jelas bukan anaknya, yang jelas-jelas sosok orang asing yang bisa saja menghancurkan keluarganya. Justru sebaliknya, malah menimpa mati Donan yang sedikit pun tak mempunyai kesalahan padanya. Dan alangkah terkejutnya kita semua jika Tricia yang awalnya terlihat baik-baik saja dan sayang pada Esther, rupanya sejak awal kedatangan istri palsu ke rumahnya, ia sudah mengetahui bahwa itu bukanlah anak yang hilang tetapi orang asing yang sama sekali tidak ia ketahui. You're a grown-ass woman and a wanted criminal. Play the part, manipulate us. Dan di sini barulah semuanya terungkap bahwa istrinya asli bukanlah hilang ataupun diculik oleh seseorang, melainkan dibunuh oleh Gunnar, kakak kandungnya sendiri. Yang karena Tricia sayang pada keluarganya, hingga hal itu dirahasiakannya tanpa diketahui oleh Allen. Lalu jasad putri kecilnya dibuang begitu saja ke dalam sumur yang tak jauh dari rumahnya.
Dan alasan kenapa Tricia membiarkan kurcaci psikopat itu ada bersama keluarganya, itu semua demi Allen yang ketika mendengar Esther ditemukan, raut wajahnya menjadi sangat bahagia. Sebelumnya ketika Allen kehilangan putri kecil tercintanya, ia menjadi lupa akan jati dirinya, lupa akan pekerjaan dan lupa akan keluarganya. Selama 4 tahun itu pula, Tricia tidak pernah merasakan emput lagi bersama Allen. Tetapi begitu Esther palsu datang dalam kehidupan keluarganya, seketika itu juga semuanya berubah menjadi seperti dahulu lagi. Hingga Tricia pun mengancam agar Esther KW tetap harus menjadi Esther, dan kalau hal itu ditolaknya, maka Esther KW akan dikembalikan ke rumah sakit jiwa. Mau tidak mau, Esther KW yang merasa terpojok pun akhirnya terpaksa mengiyakannya. We can't have Esther disappear twice now, can we? You are the answer. What happened? Setelah di rumah, Tricia pun menjelaskan ke Gunnar bahwa istri yang saat ini berada di rumah mereka bukanlah adik kandung dari Gunnar, melainkan wanita dewasa atau bisa disebut dengan manusia kurcaci psikopat. Yang intinya, tugas Gunnar sekarang ini fokus pada wanita tersebut yang karena apabila sudah waktunya, maka istri KW akan dibinasakan. And when the time is right, we'll end it. Hari ke hari Esther KW pun berperan menjadi Esther asli dengan sangat sempurna. Hingga pada suatu malam Esther bersama ayahnya kembali melukis bersama. Yang karena Esther sudah lama menaruh hati pada Allen, hingga ia pun mulai menunjukkan sikap simpatiknya pada Allen. Tanpa disadari oleh Esther sedikit pun, rupanya Tricia mengetahui apa yang menjadi incaran Esther selama ini. Jika dia hanya menginginkan uang atau sekedar perhiasan semata, mungkin dari dulu Esther KW sudah lama menghilang tanpa jejak. Mengetahui jika suaminya akan menjadi incaran oleh kurcaci, Tricia malah memanas-manasi jika malam ini ia akan emput bersama suaminya. Tentu saja perkataan itu sangat menyakitkan bagi Esther. I'm gonna go upstairs and fuck my husband. Keesokan harinya berlokasi di stasiun rel kereta api, Allen yang bersiap menghadiri undangan atas pencapaian luar biasanya dalam seni melukis pun siap berangkat ke Whitley. Yang karena Allen mau beli kopi dulu di warung teh Yuli, ia pun menyuruh Esther untuk menemui ibu dan kakaknya yang sudah menunggu mereka di lobi. Melihat rel kereta api yang datang, terlebih Tricia dan Gunnar berdiri persis dekat lintasan tersebut. Hingga kesempatan itu pun tidak disia-siakan oleh Esther untuk segera mengakhiri sekaligus kedua musuhnya. Karena gagal dengan aksi yang mau mencelaki Tricia dan Gunnar, hingga Esther pun merengek untuk ikut dengan Allen. Akan tetapi karena tiket yang dipesan cuma satu, mau tak mau Esther pun harus ditinggal. Merasa akan diceraikan oleh Esther, hingga perjanjian saling menguntungkan pun dibatalkan oleh Tricia. Dan alangkah terpojoknya Esther ketika mereka berdua akan menyakitinya. Hingga Esther pun berontak sekuat tenaga, yang disitu bisa kita lihat bahwa Gunnar yang hampir saja menangkap Esther pun harus mendapatkan hadiah semprotan merica di matanya. Sehingga Esther berkesempatan untuk lari sekuat tenaga dan berusaha kabur meninggalkan mereka. Merasa terbebas dari belenggu, walau tak bisa memiliki Allen, setidaknya Esther merasa senang karena telah berhasil membawa mobil Tricia. Akan tetapi, polisi yang sudah mendapat laporan tentang Esther yang kabur dari rumah pun berhasil menangkap Esther dan kembali membawanya pulang ke rumah Tricia. You must be Esther. About goddamn time. Seperti yang Anda tebak, begitu Esther sudah berada di dalam kamarnya, sekalipun tak lepas dari kebiadaban sepasang ibu dan anak ini, yang dimana mereka berdua berusaha menyuntik mati Esther. Yang ketika jarum suntiknya hampir menembus kulit Esther, tiba-tiba dengan kebrutalan Gunnar yang ingin sekali lagi membunuh nama Esther, hingga tanpa ragu-ragu ia pun langsung melempar tubuh Esther ke bawah tangga. Di saat bersamaan, Allen yang mendapat kabar dari kepolisian bahwa Esther sempat kabur dari rumah dan sudah dibawa pulang ke rumah pun menanyakan apakah yang sebenarnya terjadi. Tricia yang tak ingin kebusukan yang terbongkar tentu saja menjawab semuanya baik-baik saja. Namun karena Allen tetap khawatir tentang putri kecilnya, hingga ia pun menyatakan akan langsung balik ke rumah sesegera mungkin. Dirasa waktu mereka sudah mampir karena Allen akan pulang ke rumah, hingga Tricia pun menyuruh Gunnar agar secepatnya mengakhiri hidup Esther. Downstairs and finish it. And Esther is here. All is well. Berlokasi di tempat kerja Allen yang biasanya melukis seni, terjadilah ketegangan yang dirasakan oleh Gunnar, yang ketika ia menyiapkan peralatan tempurnya dan yakin akan memenangkan pertarungan seperti sepekan lalu yang telah memenangkan perlombaan anggar. Namun ketika dihadapkan langsung dengan Esther, tiba-tiba Gunnar mendapatkan serangan yang tak terduga, hingga Esther yang berhati psikopat pun langsung mengambil tindakan yang tepat untuk segera menghabisinya tanpa ampun sedikit pun.
Melihat gunner kuat di tangan Esther membuat Theresa berteriak cepat hingga kedua wanita ini saling adu power, saling adu jotos, saling menyerang satu sama lainnya. Yang ketika kejadian itu semakin tak terkendali ketika Theresa mendorong tubuh Esther ke arah kompor hingga tanpa sengaja tangan Esther pun menyalakan kompor tersebut. Rupanya Theresa bukanlah wanita yang bisa dianggap remeh. Walau Esther sudah berpengalaman dengan berbagai kejahatannya, namun jika dihadapkan dengan Theresa membuat ia harus lari tunggang langgang untuk menghindari amukan seorang ibu yang baru saja kehilangan putranya. Berlokasi di atas atap, Theresa yang sudah kehilangan akal sehat pun terus saja mengejar Esther. Alhasil titik dari semua yang telah terjadi membuat keduanya hampir saja terjatuh. Allen yang menyadari rumah terbakar langsung mencari istri dan anaknya ke dalam rumah. Di saat keduanya hampir kehilangan tenaga untuk berpegangan, disitulah Allen muncul untuk menyelamatkan kedua orang yang berharga dalam kehidupannya. Walau detik-detik terakhir sempat Theresa mengatakan bahwa kalau istri bukanlah anak mereka tetapi wanita dewasa yang telah memanipulasi mereka. Namun karena gemuruh amukan sejago merah hingga Allen tak bisa mendengarnya dengan baik. Saat Allen mencoba meraih tangan Theresa, tiba-tiba tangan Esther lah duluan yang memegang tangan Allen. Alhasil Theresa pun terjatuh dari ketinggian yang membuatnya mati seketika. Walaupun istri kesayangannya telah mati dalam insiden itu, namun Allen masih bisa bersyukur karena bisa menyelamatkan Esther. Dalam hati yang sangat berduka, Allen pun memegangi pipi anaknya. Akan tetapi justru pegangan itu membuat gigi palsu Esther terlepas, yang akhirnya Allen pun menjadi sadar bahwa Esther yang dikiranya telah kembali malah orang lain yang sudah memanipulasi kehidupannya. Esther KW pun mengungkapkan perasaannya bahwa ia sangat mencintai Allen dan semua ini ia lakukan itu semua demi bisa bersama Allen. Namun di luar dari perkiraan Esther, justru Allen mengatakan bahwa dia monster yang sudah merusak kebahagiaan rumah tangganya. Alhasil Esther pun langsung mendorong Allen hingga terjatuh tepat di samping istrinya. Film pun berakhir dengan Esther melewati semua bangunan yang sudah terbakar hingga ia pun satu-satunya orang yang selamat dalam insiden kebakaran itu. Tamat ending yang membuat gregetan. Tidak ada kejahatan yang tak akan terungkap. Sekecil-kecilnya keburukan pasti akan tercium juga. Pepatah mengatakan, sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan terjatuh juga. Saya John IQ7 mengucapkan, salah, maksudnya saya ini SN9 Mupi mengucapkan terima kasih banyak kepada direksi yang bertugas. Dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Kupu-kupu di atas awan. Jangan lupa di subscribe ya kawan. Cuau, 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 cuau.